Ada orang yang aibnya akhirnya terbuka, orang itu malu. Ada orang yang aibnya belum terbuka, dia sadar, dia sudah malu, dia tobat. Ada orang yang aibnya terbuka, dia suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa MNC TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih terus memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berjumpa tentunya di program kesayangan kita Siraman Kolbu Sejukan Hati. Alhamdulillah saya Bayu Oktara di pagi hari ini sudah didampingi ustadz-ustadz kesayangan kita semua, guru-guru kita semua. Ada Ustadz Danu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu juga ada Ustadz Al-Ghifari. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, senang sekali Ustadz-Ustadz kita ini udah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai baiknya Allah menutup aib kita. Nah, ini saya mungkin mau menuju ke Ustadz Danu dulu. Namanya manusia kan tempatnya lupa, tempatnya khilaf gitu ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang karena kita dihargai sedemikian rupa, dimuliakan orang, kita lupa bahwa kemuliaan yang kita miliki itu bukan karena kita nggak punya aib begitu Pak Ustadz. Tapi karena Allah menutupi aib kita. Nah, karena lupa diri ini kadang-kadang kita juga seolah-olah tidak punya celah, tidak punya perbuatan yang tidak terpuji. Kadang-kadang kita juga menceritakan aib orang lain malah. Dan itu bikin kita jengkel dan kesel. Nah, kita lupa nih baiknya Allah yang telah menutupi aib kita. Supaya kita bisa tetap istiqomah menyadari hal ini, tidak menjadi manusia yang lupa diri, apa yang harus kita lakukan? Mohon penjelasan dan tausiahnya. Terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita, baiknya Allah menutup aib kita. Ya, ini hanya kata kita yang kita susun, sebenarnya Allah itu maha baik. Ya. Tetapi intinya adalah siapapun orang melakukan kesalahan itu pasti tercatat oleh para malaikat yang banyak kita ketahui, malaikat Raqib Atid. Nah, bagian yang mencatatnya adalah malaikat Atid yang tidak baik khususnya ya. Nah, sebenarnya aib-aib kita ini sebenarnya ditangguhkan, bukan ditutup. Ditangguhkan itu intinya adalah siapapun orang, itu orang biasa, orang muslim, orang yang belum muslim, itu tetap ditangguhkan sampai batas tertentu oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang aibnya akhirnya terbuka, orang itu malu. Ada orang yang aibnya belum terbuka, dia sadar, dia sudah malu, dia tobat. Ada orang yang aibnya terbuka, dia suka. Kita tipikal yang mana sebenarnya? Nah, gini kita harus memilih. Makanya kita orang Islam, salah satu hal yang harus kita jaga, wala tajassasu, salah satunya aja. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini maksudnya adalah, kalaupun yang punya salah, kalaupun punya cerita tidak baik itu saudara kita, belajar untuk tidak bergibah, belajar untuk tidak menyebarkan. Karena bagaimanapun juga pada saat kita itu mengetahui saudara kita itu bersalah, itu adalah ujian untuk kita, apakah kita itu mau menerima dan menjalankan. Ya, menjalankan ayat Allah, menjalankan hadis Rasul, di mana kita itu sebenarnya menutup aja, nggak usah diceritain. Ya, kecuali kalau ini berhubungan dengan hukum. Nah, ini beda ya. Kalau ini berhubungan dengan perilaku sehari-hari, belajarlah untuk tidak. Kita belajar kalau umpamanya kita itu makan jeruk. Jeruk kita beli untuk disuguhkan kepada teman kita dan hanya satu kita bagi. Pada saat kita itu tahu jeruk ini asem,
sangat asam sekali, bukan berarti kita tidak mau membagi. Kita mencoba untuk menjalankan tuntunan Rasul. Kalau kita ada tamu, kita berikan yang terbaik. Ini jeruk ini asam sekali, kayaknya nggak kuat. Ini jeruk kita makan tapi dengan niat biar tamu itu tidak celaka dengan asamnya. Kemudian kita ganti dengan yang lain. Nah, itu menjaga agar orang itu malah tidak berpikir yang tidak-tidak. Orang yang seperti itu susah sekali. Tapi kita mencoba jalankan. Begitulah cara Rasulullah. Minum air, tehnya yang ada garamnya biasanya disisain untuk istrinya Aisyah. Biasanya diminum sampai saat itu. Memang dihabiskan oleh dihabiskan oleh Rasul sehingga tehnya habis tinggal hanya beberapa tetes dan itu dirasakan oleh Aisyah bahwa tehnya bukan manis tapi asin. Nah, itu menjaga hati istrinya agar tidak melakukan pikiran yang aneh-aneh. Apakah kita seperti itu? Bisa jadi kita sebaliknya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi ayolah kita belajar untuk menjadikan kita itu patuh dengan perintah Allah. Jangan kalau ada saudara kita yang salah, jangan aibnya dibuka. Kalau saudara kita menurut kita salah, nggak usah dibuka. Jangan sampai YouTube ini sudah berkembang, langsung dibuka di YouTube, disebarin, belum tentu itu salah. Kalau sudah belum tentu itu salah dan bukan salah itu disebarin akan menjadi dosa jariah. Ingat, dosa jariah itu bukan permainan elektronik, bukan permainan digital. Bukan. Tetap itu permainan akhirat nanti. Siapapun orangnya. Ya orang yang belum muslim maupun dia seorang muslim yang kelihatannya taat, dia akan menuai nanti di akhir hayatnya atau nanti di yaumul hisab. Silahkan memilih. Mau milih surga atau milih neraka. Mau milih memuaskan nafsu di dunia atau mematuhi perintah Allah. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Jangan sampai kita itu aib terbuka. Kalau bisa banyak-banyaklah taubat kepada Allah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran. Ayolah kita tunduk pada perintah Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat menjalankan Quran dan taat menjalankan sunnah. Mudah-mudahan kita terjaga sehingga kita tidak melakukan aib-aib yang nantinya akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Masya Allah. Jadi memang pilihannya ada di kita nih pemirsa. Seperti yang disampaikan Ustadz Danu. Kita mau menjadi umat yang patuh atau umat yang ingkar begitu ya. Karena sesungguhnya karena keaiban kita ditutupi Allah lah. Maka kita mendapatkan kemuliaan. Tapi banyak juga orang yang kadang-kadang mikirnya nih Pak Ustadz. Iya. Semua ini berkat usaha saya pribadi. Nah, bukan karena Allah menutupi aib kita. Untuk menjelaskan dan mengelaborasi tema ini mohon tausiah dari Ustadz Al-Ghifari. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Yang namanya manusia pasti memiliki kesalahan dan pernah melakukan dosa. Kalau hari ini orang memuliakan kita, kalau hari ini orang menghormati kita, demi Allah, bukan karena kita mulia, bukan karena kita terhormat, tapi jawabannya hanya satu, karena aib dan dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hari ini Allah buka dosa kita, seandainya hari ini Allah buka aib kita, mungkin jangankan orang lain, anak kita sendiri saja tidak menghormati kita. Kenapa? Begitu banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu an, kalau engkau melakukan dosa, lalu aibmu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama
jangan larut dengan dosa itu sendiri. Kenapa? Kalau engkau larut dengan dosa itu sendiri, terus melakukan dosa itu sendiri, takut yang pertama, Allah akan buka aib kamu dan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang sangat berbahaya, kalau kita terus melakukan dosa, bangga dengan dosa kita, maka yang kedua yang ditakutkan, kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah dalam melakukan dosa yang kita banggakan itu sendiri. Oleh karena itu, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin, syarat tobat itu ada 3 macam. Yang pertama, al-iqla'u anil zanbi fil hadir. Berhentilah melakukan dosa saat ini juga. Yang kedua, wa nadmu ala ma badara fil madi. Hendaklah engkau menyesali yang pernah engkau lakukan masa lalu. Dan yang ketiga, wal azmu ala yauda ilaih. Bercita-cita tidak mengulangi sekecil apapun dosa itu sendiri. Oleh karena itu, kalau hari ini kita merasa kita banyak dosa, kalau hari ini kita merasa kita banyak kesalahan, bersegeralah bertobat kepada Allah sebelum aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibukakan hati untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Al-Ghifari, mohon berkenan bergabung bersama kami di sebelah sini. Permisi Ustaz Danu. Ya, nah ini tema yang sebenarnya menarik untuk dibahas karena manusia tuh kadang-kadang suka cenderung enggan untuk rendah hati dan ya akhirnya sombong untuk bertaubat begitu Pak Ustadz. Jadi ya karena lupa bahwa aibnya yang ditutupi, akhirnya merasa selalu mulia, bahkan kadang-kadang ngomongin aib orang lain. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu.